Ini yang menjadi dasar pembahasan kita di waktu malam ini. Dan mungkin pada pembahasan malam ini saya tidak lebih daripada seorang guru ngaji yang menyampaikan kajian, tapi lebih kepada akademis di dalam menyampaikan materi, sehingga kita bisa memahami semuanya. Qadarullah, kebetulan saya di antara orang akademisi dalam pendidikan. Di SMK, di madrasah aliyah, begitupun di perguruan tinggi serta tingkat SLTP dan SLTA. Qadarullah, amanah Allah amanahkan itu kepada saya. Nah, rekan-rekan semuanya, pada fokus inti pembahasan kali ini adalah bagaimana kita memahami mengenai Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat Al-Hafiz. Maknanya itu menjaga, dan bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada zat yang maha memberi penjagaan kepada kita semua. Dan di dalam substansi yang Allah Subhanahu wa taala berikan, di antara turunannya itu terdapat dalam tuntunan kitab suci Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah memberikan musibah pada kita semuanya, maka senantiasa kita mengingat apa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita. Inna lillahi, sungguh kepada Allah saja. Wa inna ilaihi, dan sungguh kepadanya saja raji'un, kita kembali. Maka di dalam ayat tersebut bayan menjelaskan bahwasanya inna itu dalam makna ilmu nahwu menunjukkan maknanya ta'kid, artinya menguatkan. Dalam bahasa ilmu balaghah menunjukkan bahwasanya inna lillahi, sungguh hanya kepada Allah. Dia menguatkan bahwasanya sungguh hanya kepada Allah saja. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini kembali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya, apa yang ada kita lakukan, yang ada di dalam muka bumi ini, ketika kita hendak beramal, ketika kita hendak melakukan apapun itu dalam kehidupan, sungguhnya senantiasa ada Allah yang mengajak kita kembali, dan ketika semua orang pergi meninggalkan kita, maka hanya kepada Allah lah kita kembali. Maka sering seraya kita dalam sholat menyampaikan bahasanya, Lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi, dialah Allah yang maha menghidupkan kita. Wa yumitu, dan dialah Allah yang mematikan kita. Oleh karenanya, senantiasa dalam kehidupan ini, ketika kita beragenda melakukan sesuatu dalam kehidupan, mungkin ada yang disebut dengan sahabat, mungkin ada yang disebut dengan rekan, mungkin ada yang disebut dengan teman dan kawan. Maka ada pepatah mahfuzat yang dulu diajarkan oleh guru saya. Beliau menyampaikan, katanya, Sadiquka abaka kalaman adhak. Kawanku itu, sahabatku itu adalah kawan menangis. Ada dia, ada kita. Dia pergi, kita mengikuti dia. Kita ketika sudah dalam keadaan susah, dia mengikuti kita dan membantu kita. Begitupun dalam kehidupan. Karena dalam kehidupan ini bukan hanya ada musibah, tapi ada rintangan, ada bantingan, ada celaan, ada guntingan, ada yang menjatuhkan dari belakang, dan beraneka ragam itu. Maka Allah tetap amanahkan kepada kita. Ketika kita ada posisi di bawah, senantiasa kita berdoa kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah itu mencintai orang tobat. Kita menghadap kepada Allah. Ketika rekan-rekan kita meninggalkan kita, mungkin tidak ada yang peduli kepada kita. Maka diantaranya itu katanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Bahwasanya wa ummihi wa abihi, ketika ibu dan ayah sibuk mengurusi amal-amal pribadinya sendiri. Wa sahibatihi wa banihi, begitupun ketika ayah mengurusi amal pribadinya masing-masing. Wa sahibatihi wa banihi, rekan-rekannya. Kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Semua itu akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Kita dalam kehidupan tidak senantiasa harus bersama dengan rekan ataupun siapapun.
Kadang makin dewasa makin sedikit rekan, kadang makin dewasa makin sedikit teman. Begitulah kehidupan, karena kita saling selektif memilih mana teman yang baik, mana teman yang buruk. Ketika semua meninggalkan kita, tetap kita kembali menghadap kepada Allah. Kadang ketika kita posisi jatuh sejatuh-jatuhnya, bisnis jatuh, kehidupan jatuh, keluarga jatuh, tempat kembali kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalanya ketika seorang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah rezeki, diberikan Allah kemudahan. Wa qasamtu laka rizqa afala tatqun. Dan aku telah bagi rezeki itu. Wa qasamtu, qasam itu adalah fi'il madhi. Qasamtu bi dhamir min. Wa qasamtu, dan aku telah bagi rezeki. Jelas Allah telah berikan kita rezeki kepada kita semuanya. Dan ketika diberikan rezeki itu, pertanyaan itu dalam kehidupan itu, Allah berikan nikmat yang Allah berikan ini apa untuk disyukuri atau misal untuk diberikan hal yang lain. Ketika kita syukuri, kita mengingatkan Allah. Tapi kadang ketika diberikan nikmat itu, ada orang yang lupa kepada Allah. Sehingga ketika lupa, tetap kembalinya adalah kepada Allah. Maka contoh ada orang-orang yang diberikan Allah kesempatan untuk bertaubat. Mereka dimasukkan ke penjara, bahasa sekarang yang mungkin dipesantrenkan lagi, ada yang mabuk, ada yang zina, ada yang mukul orang, ada yang bunuh orang, dan yang lain-lain. Tapi Allah sayang dia, sehingga dipesantrenin lagi tuh, di penjara 2 bulan, 2 tahun, sekian tahun, dan yang lain. Supaya ingat kepada Allah. Ketika semua orang pergi meninggalkan kita, kita dalam posisi terburuk, maka kita tetap menghadap Allah, karena Allah adalah tempat sebaik-baik berpergi. Dan ketika kita wafat menghadap Allah, semua rekan-rekan kita mendekati kita ketika posisi kita ada di atas. Kita punya harta, kita punya kekuasaan, kita punya wawasan, kecerdasan, dan yang lain-lain. Maka ketika dibalik itu semuanya, mereka menyertai kita, mendekati kita. Cuman ketika kita menghadap Allah, ketika datang Israel mencabut nyawa, menghadap Allah Subhanahu wa taala, ada yang dalam keadaan baik, husnul hatim, ada yang dalam keadaan buruk, soal hatim. Kata Allah, aku berikan kamu umur panjang supaya engkau beramal. Tapi kata Allah, aku berikan kamu cukup usia, pendek usia, supaya engkau tidak bermaksiat. Ketika menghadap Allah, rekan-rekan yang biasa mendampingi kita, semuanya meninggalkan kita. Biasanya apabila kita datang, mereka salim, sapa kepada kita. Kadang menghormati kita sebagai dosen, kadang menghormati kita sebagai guru, menghormati kita karena orang yang dituakan. Tapi ketika ajal Israel datang mencabut nyawa, semuanya meninggalkan kita. Tinggal jasad yang ditinggalkan. Maka ada yang disebutkan dengan ruh. Roh hayaruhu ruh. Bahasa Arabnya angin itu rehan, angin artinya. Dan dalam ilmu tasrif, roh hayaruhu rihun itu artinya angin, roh. Maka dalam kita, badan kita yang disebut dengan jasad, ini yang disebut dengan badan. Maka ada juga yang disebut dengan roh. Roh itu angin. Ketika rohnya meninggalkan badannya, meninggalkan seketika, meninggal dunia. Cuman pertanyaannya itu ketika menghadap Allah, kita membawa rekan-rekan yang lain-lain. Cuma ketika menghadap Allah kembali, kita tidak ada membawa siapapun. Hanya jasad yang dibawa, amal perbaikan, hasan, atau buruk, atau pasal yang dipertanggungjawabkan kepada Allah. Maka di dalam hadis Nabi SAW disebutkan katanya, walam yamut hatta yubashshar bil jannah. Orang tersebut tidak akan wafat menghadap Allah kecuali diberikan dirinya kebahagiaan di dunia. Walam yamut hatta yuhzan bin nar, katanya. Orang tersebut tidak akan diberikan wafat sebelum dirinya diberikan siksaan, sehingga ada wafatnya dalam keadaan meracau dan yang lain. Ketika datang jasad Israel mencabut nyawa, tinggal jasad berbaring. Seketika di waktu itu kita bisa menyaksikan orang yang menangis kita, orang yang masihkan kita. Karena ketika seorang meninggal dunia, sadar mereka ada dalam jasadnya, cuma tidak bisa bergerak. Dalam satu riwayat katanya disebutkan, yang bisa mendengar mereka adalah hanya dari golongan setan dan hewan.
Manusia, jin tak bisa. Hanya terkujur kaku saja. Kita masih bisa melihat orang yang menangisi kita. Cuman badan tak bisa bergerak. Ada orang yang menangisi kita, meyakinkan kita. Bahkan suatu saat nanti, mungkin ada orang-orang yang berebut harta warisan untuk kita semua. Di balik itu, kita terdiam, hingga datanglah gusluhu, mereka yang memandikan kita. Watakfinuhu, mereka yang mengkafani kita. Wassalatu alaihi, dan mensolatkan kepadanya. Wadafnuhu, sehingga mengkubur. Ketika dikuburkan, diazankan, digotong jenazah masuk ke dalam keranda, diangkut sehingga masuk ke dalam kuburan, disebutnya alam barzah. Kenapa disebut alam barzah? Barzah itu bahasa Arabnya barazun, artinya dinding. Maksudnya itu mereka yang masuk ke alam barzah adalah ada di alam dinding, di antara dunia dan akhirat. Dunia artinya di atasnya, mereka yang masih berpijak di atas muka bumi, dan akhirat yang mereka di bawahnya itu disebut alam barzah. Ketika beberapa langkah meninggalkan kuburan, karib kerabat saudara yang di sekitar, datang munkaran wa nakiran, malaikat munkar wa nakir. Apa yang kita perjuangkan dalam hidup? Dulu kita selalu berharap punya kendaraan mobil, berharap punya kehidupan yang baik, rezeki yang lancar, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus. Ketika menghadap Allah, semuanya meninggalkan kita. Hanya tersisa jasad yang terkujur kaku di pembaringan. Semuanya tak berarti. Dulu, ketika kita masih hidup, kita sering bercerita. Mengapa di sekolah sering mendapatkan prestasi? Mengapa ada kakek nenek? Di rumah tadi dapat rezeki gini. Ketika pulang pekerjaan, ada bapak, ada ibu, ada mama, ada ayah. Jadi kita berbagi rezeki, kadang rasanya senang sekali. Cuman ketika kita meninggal, semuanya pergi meninggalkan kita. Disebutnya meninggal dunia karena semuanya ditinggalkan, tidak dibawa. Semuanya menghadap Allah. Bagaimana substansi yang disampaikan tadi, kalau bahwasanya tendensinya itu adalah ketika semuanya pergi meninggalkan kita, Allah akan pergi menyertai kita. Maka datang malaikat munkar wa nakir. Tanya masmuka wa imamuka wa nabiyuka wa ma kitabuka, dan yang lain. Apabila lulus, maka kita akan dapat kebahagiaan. Apabila kita khilaf, salah dalam menjawab pertanyaannya, maka dapat siksa. Maka dalam kubur ada yang disebut ni'mat pakai ain, ni'mat artinya nikmat kebahagiaan. Ada juga yang disebut dengan nikmat pakai kaf. Nikmat maknanya siksa. Maka ketika kita mendapatkan kenikmatan Allah, kita dapat kasih sayang Allah dalam kubur itu. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jika dapat siksa, maka Allah akan menjaga kita dengan siksaannya itu supaya kita dihisab dan tetap masuk dalam surganya Allah. Maka dalam kitab, nama kitabnya itu Lubabul Hadis, atau mungkin santri menyebutnya Tanqihul Qawaid. Hadisnya hadis terakhir di bab fi fadilatil iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan katanya, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nar bi an yukhrija minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min al-iman." Idza dakhala, di mana jika masuk, telah masuk ahlul jannati al-jannata, ahli surga ke dalam surga, wa ahlin narin nar, ahli neraka ke dalam neraka. Bi an yukhrija, bukan dikeluarkan dari neraka itu, man kana, siapapun yang ada di dalam hatinya, mithqal dzarrah minal iman, sebiji kecil saja yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari iman tersebut. Iya rekan-rekan semuanya, ahibbai wa akhwati wa ikhwani, ahibbai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam substansinya tadi tendensinya disampaikan ketika semuanya pergi, Allah tak akan pergi. Begitupun bayan dalam penjelasan hadis tersebut. Semua orang meninggalkan kita. Kita tak punya amal soleh, hanya sedikit saja yakin kita kepada Allah. Kita hanya meyakini Allah saja. Amal kita kurang, ibadah kita kurang. Tapi apa kata Allah? Bi ayyukhrija bi ta'kidan. Bi ayyukhrija, maka sungguh akan dikeluarkan orang tersebut minan nari, dari neraka, man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah. Siapapun orang yang ada dalam hatinya itu keyakinan kepada Allah, walaupun sebiji iman kecil saja. Oke, rekan-rekan semuanya, penting kita mengingat kalau bahwasanya senantiasa kita mengingat Allah. Mungkin mereka yang menyertai kita ada yang disebut dengan teman sekarang. Mungkin ada yang disebut dengan kawan sekarang. Mungkin ada sahabat. Mereka menyertai kita dalam kehidupan kemana-mana, ikut semua. Sekolah menyertai, bekerja menyertai, ada yang tetangga menyertai, membarengi kita. Tapi ketika kita suatu saat nanti menghadap Allah, semuanya meninggalkan Allah. Dan hanya Allah yang menyertai kita semuanya. Bagaimana yang disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala? Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Man huwa dia? Siapa itu? Dia itu. Bukan bahasanya menyebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah senantiasa menyertai kita. Dan disampaikan wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sungguh apa yang ada dalam kehidupan kita ini, ketika kita susah, terpuruk, ada posisi jalan terbawah, kita jatuh sejatuh-jatuhnya, tidak ada yang menyertai kita, Allah senantiasa menyertai kita. Sebagaimana dalam hadisnya, la tayasu, fa innal yas laisa min ahlakil mu'min. Jangan sampai berputus asa. Kalau bahasanya putus asa itu bukan akhlak orang yang beriman. Meyakini Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan juga dalam hadis, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kalian menangis, sungguh Allah menyertai kita kemana. Begitupun dalam akademisi pendidikan. Pada Allah, rekan-rekan semuanya, ketika tadi oleh moderator disampaikan kalau bahwasanya S1, S2, kemudian madrasah aliyah, MTS dan yang lain-lain, pada Allah semuanya itu beasiswa yang saya dapatkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin Allah sayang kepada kita semuanya. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali terlahir dari keluarga yang sederhana dan tidak mempunyai banyak harta. Ya, saya petani, ibu saya guru pengajian di kampung. Lalu ada masjid kecil, majelis ta'lim, nama masjidnya itu Darul Hikmah, dan majelis ta'limnya itu adalah Minhajul Istiqomah. Kenapa disebut majelis ta'lim Minhajul Istiqomah? Karena yang dikajinya adalah kitab Minhajul Istiqomah. Alhamdulillah, dulu Al-Fakir tidak diizinkan untuk berangkat ke pesantren. Qadar Allah berangkatlah sendiri. Punya uang 150.000, berangkat kita ke Bandung, belajar, pakai pakaian bekas, kemudian buku bekas. Tapi saya belajar, setiap hari belajar, ngumpulin kitab, ada kitab Safina, Sulamun Najm. Saya kumpulin di kobong tuh bekas alumni. Saya belajar, alhamdulillah MTS beasiswa. Madrasah aliyah beasiswa gratis. S1 pendidikan beasiswa, S2 magister hukum ekonomi syariah beasiswa, S2 lagi magister manajemen beasiswa, dan alhamdulillah sekarang sedang menempuh diploma keperawatan. Alhamdulillah beasiswa juga.
Alhamdulillah Allah permudah itu semuanya. Karena memang saya fakir bukan dari keluarga yang berada. Rekan-rekan saya semuanya orang-orang yang berangkat ke sana sini. Waktu itu terpuruk sekali ekonomi keluarga. Akhirnya pulang beberapa saat ketika lulus SMA kerja, sana sini cari beasiswa belajar. Gak ada orang yang memperdulikan kita kecuali orang tua kita. Akhirnya daftar beasiswa sana sini, alhamdulillah Allah kasih jalan. Begitupun keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala ketika rekan-rekan kita mungkin meninggalkan. Ada yang tak ingat melebihi daripada sahabat. Ada yang tak ingat melebihi daripada kawan dan teman. Tapi ketika semuanya pergi, kita tawakal kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Allah, kita minta jalan supaya diberikan jalan yang lurus, berikan petunjuk, kita istighfar, meminta dalam sholat hajat dan yang lain. Alhamdulillah dari al-fakir pribadi dirasakan ternyata luar biasa jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu kepada kita semuanya. Sehingga daripada itu semuanya al-fakir bisa melanjutkan studi sampai sekarang. Belajar akademik, pendidikan, strata di perkuliahan. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan yang mungkin akan saya tutup dalam pungkas pembahasan materi